Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ba'da an nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darini amin. Wa man dafa'at bil islami ba'da dukhulih, dan siapa saja yang terpela siapa saja dengan Islam setelah dukhul, bi an aslama wa asrar ila qida'il iddah, dengan bahwa Islam ia suami dan tetap ia istri sampai habis iddah, awil aksi atau sebaliknya, falahal musamma sahihu, maka baginya istri itu mahar musamma yang sahih. In sahhaha nikahahum, jika menganggap sahih ia segera akan nikah mereka. Wa illa yusahhih nikah yusahhahu, wa illa yusahhih nikahahu, jika tidak, yaitu jika tidak menganggap sahih ia seseorang akan nikah mereka, sudah istri dianggap rusak. Mahrum misli laha, maka mahar misir baginya si wanita, fi muqabalatil wad'i, pada imbalan persetubuhan, au qabalahu qabalat dukhuli, atau sebelumnya, itu sebelum dukhul. Wasuhiha nikahuhum, dan disahkan nikah mereka. Itu bina ma'ruf atau majhul yang mau antum baca? Disahkan majhul, disahkan akan nikah mereka. Barisan pastikan. Wasuhiha nikahuhum, dan disahkan akan nikah mereka. Dianggap sah, bukan disahkan. Disahkan nggak sah, tetap nggak sah. Dianggap sah, nanti hukum yang menganggap sah. Dianggap sah akan nikah mereka. Fa'in kana al-difa'u bi islamiha, maka jika adalah tertolak itu dengan Islamnya si wanita, fala syai'alaha, maka tidak ada sesuatu apapun baginya si wanita. Alal mazhab, menurut pendapat mazhab, karena Allah min jihatiha, karena sesungguhnya perceraian itu dari pihaknya si wanita. Wa fi qaulin min tariqit tsani, dan pada satu qaul dari tariq yang kedua, laha nisfu mahril, laha nisful mahri, baginya wanita itu setengah mahar. Li'annaha ahsanat fil islami, karena sesungguhnya wanita itu telah berbuat baik wanita dengan Islam. Maka min haqqihi aywafiqha, dan adalah dari haknya si suami atau laki-laki itu bahwa mengikuti ia suami akannya si wanita atau istri. Dalam tanah, maka apabila enggan ia suami, intasabal firaku bila takhallufihi, maka niscaya ternisbahlah perceraian itu kepada takhallufnya si suami. Nah, kita lanjutkan pembahasan hukum sampai kepada tahap kalau sekiranya terjadi perceraian suami istri asbab Islam salah satu keduanya, apakah mahar yang disebutkan dalam akad wajib dibayar atau tidak? Di sini jelaskan perempuan yang tertolak dengan sebab masuk Islam suami,
atau istri itu sendiri. Perempuan yang tertolak dengan sebab Islam, bisa Islam dari suami, dia yang tetap murtad, dia yang tetap kafir, atau Islam dari istri, suaminya yang tetap kafir. Setelah dukhul, yaitu ketika suami masuk Islam dan dia tetap bertahan di atas kekafirannya sampai iddah habis. Itu satu tasawuf. Atau dibalik, suami yang kafir, istri masuk Islam, suami kafir sampai masa iddah habis. Maka si istri itu berhak menerima imbalan watak yang terjadi, tidak dihitung berapa kali, minimal sekali. Dia berhak menerima mahar misil. Dia berhak menerima musamma. Musamma sama mahar misil bisa saja lebih mahal musamma, bisa saja lebih mahal mahar misil. Musamma adalah mahar yang disebutkan dalam akad. Saya terima nikahnya putri bapak dengan mahar, itu namanya musamma. Jika nikahnya dianggap sah, in suhiha nikahuhum, jika dianggap sah nikah mereka. Kalau tidak dianggap sah nikahnya, menurut perjalanan ada perkara-perkara yang menyebabkan nikah itu batal. Kenapa batal kemarin? Karena perkara mafsadah yang masih ada ketika Islam itu datang kepada salah satu mereka. Maka yang wajib diberikan suami kepada istrinya atau mantan istrinya adalah mahar misil. Ini kalau sudah berhubungan. Kalau belum bagaimana? Kalau sekiranya Islam salah satu yang menyebabkan terpisah suami istri sebelum terjadi dukhul dan nikahnya dianggap sah, niscaya kalau tertolak itu gara-gara istri nggak dapat apa-apa. Tertolak itu gara-gara istri, maka istri nggak dapat apa-apa. Berarti istrinya Islam, suaminya yang tetap kafir. Kenapa terjadi cerai? Kenapa terjadi pemisahan? Gara-gara istri masuk Islam. Jadi penyebabnya istri, maka istri nggak dapat. Nah, tapi kalau penyebabnya suami dapat. Kenapa terjadi cerai? Karena suaminya Islam, maka istri dapat mahar misil. Karena penyebab perceraian itu adalah suami. Menurut pendapat kedua dari Thariq Sani, istri tetap dapat setengah mahar. Nah, karena cerai sebelum watak dapat setengah mahar, istri dapat setengah mahar. Masa istri nggak dapat? Walaupun cerai itu gara-gara istri Islam. Karena Islam itu karena Islamnya istri membuat dia telah berbuat baik. Dia telah berbuat baik karena dia Islam. Maka hak suami mengikuti istri. Berarti perceraian bukan karena istri Islam, tapi karena suami nggak mau nyusul. Siapa salah? Suami. Ini pendapat yang kedua. Begitulah sudut pandang fikih. Maka tidak mungkin dikumpulkan orang dalam satu pendapat dalam masalah fikih. Dan mungkin mazhab itu satu dalam masalah fikih. Karena sudut pandangnya bisa saja diterima, nggak ada yang salah. Kenapa cerai? Gara-gara istri Islam, dia dapat mahar. Masa orang Islam kamu salahin? Islam itu kan perbuatan baik. Suaminya yang salah, kenapa nggak ikut? Nah, itu kan
jadikan seperti perdebatan kusir bendi. Nah, debat tapi hukum jalan terus. Nah, lanjut. Atau islamihi, atau dengan sebab Islamnya si suami. Kanisku musamma in kana sahihan laha, maka setengah dari mahar musamma jika ada yang mahar itu sahih baginya si wanita. Laha kemana muta'ala? Laha kemana muta'ala? Laha baginya si wanita. Artinya itu muta'ala nya kemana? Semua musamma, menisbun musamma. Gadis sama, walaupun dia dekat dengan laha, sahih bagi istri. Tapi muta'ala laha bukan kepada sahih tapi pada nisbu, setengah mahar untuk istri. Ya. Wa illa ay wa illam yakunil musamma sahihan, dan jika tidak adalah mahar musamma itu sahih, fa nisfu mahri mithlin laha, maka setengah mahar misal untuknya si istri. Fa illam musamma mahrun, maka jika tidak disebutkan akan mahar, wajibat mut'atun, niscaya maka wajiblah mut'ah, itu pemberian mut'ah, pemberian demi menyenangkan. Wa illam sahih nikahahu, dan jika tidak kita menganggap sah akan nikah mereka, fala syai'a laha mutlaqan, maka tidak ada sesuatu apapun baginya si istri secara mutlak. Lianna al-fasida, karena sesungguhnya akad yang fasid, la yajibu fihi, tidak wajib padanya akad yang fasid, qabla dukhuli, sebelum dukhul, syai'un, oleh sesuatu apapun. Jadi kalau perceraian itu perpisahan antara suami istri oleh gara-gara Islamnya suami, sebelum dukhul, maka istri tetap dapat setengah dari mahar yang disebutkan dalam akad kalau mahar itu sah. Kalau maharnya tidak sah, maka dibayar setengah dari mahar misil. Kalau dalam akad justru tidak ada penyebutan mahar sanikah, saterima nikahnya putri bapak, tidak ada penyebutan mahar, maka suami wajib membayar mut'ah. Apa mut'ah Aisyah? Pemberian untuk menyenangkan. Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada mantan istri. Sudah sebutnya mut'ah. Nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan atau ditentukan oleh hakim. Nah, kalau kita menganggap nikah mereka tidak sah, lalu Islam suaminya atau Islam istrinya sebelum dukhul, maka terjadilah perceraian, maka tidak ada kewajiban apapun, tidak ada hak apapun bagi istri. Mutlak di sana maknanya baik Islamnya di pihak suami maupun Islam pihak istri. Alasannya akad yang fasid sebelum dukhul tidak punya kewajiban apa. Titik. Walau tarafa'a, jikalau menyampaikan ilaina kepada kita
zimmiyun oleh zimmi muslim wa muslimun dan muslim, wajib alaina dan wajib di atas kita, mana tidak wajib di atas kita, niscaya jawab laut niscaya wajib di atas kita al-hukmu memberi keputusan hukum bainahuma antara keduanya jazman sepakat ulama, au zimmiyani atau oleh dua orang zimmi, kayahudiyaini seperti dua orang Yahudi, au nasraniyaini atau dua orang Nasrani. Wajibah fil azhari wajib pendapat kaul azhar, qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah engkau memutuskan antara mereka dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Wasani dan pendapat kedua, la yajibu tidak wajib, lianna Allah Ta'ala dan sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman fil mu'ahadina pada kafir mu'ahad, fa in ja'uka jika mereka orang Yahudi datang kepadamu ya Muhammad untuk meminta keputusan, fahkum maka berilah keputusan bainahum di antara mereka, au ma'rid anhum atau berpalinglah dari mereka, wa yuqasu alaihim dan pendapat kias atas mereka, wa yuqasu wa yuqiyasu alaihim dan pendapat kias dan dikiaskan di atas mereka ahli zimmi akan ahli zimmi, lakin akan tetapi la natrukuhum tidak kita tinggalkan mereka alan nizai atas perselisihan, bal akan tetapi nahkumu bainahum kita memberi keputusan hukum di antara mereka, au narudduhum atau kita kembalikan mereka ila hukmi millatihim ila hukmi millatihim kepada hukum agama mereka. Wajibah dan wajib wajibah dan dijawab bi ayat tsaniyati dan dijawab sesungguhnya ayat yang kedua mansukhatun itu sudah dinasakh bil ula dengan ayat pertama, kama sebagaimana qalahu mengatakan akannya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, walau kana zimmiyani dan jikalau adalah dua orang zimmi mukhtalifayil millati yang berbeda agama keduanya, ka Yahudiyin wa Nasraniyin seperti orang Yahudi dan Nasrani, wajibul hukmu niscaya wajib hukum jazman sepakat ulama, lianna kullan karena sesungguhnya masing-masing la yarda itu tidak rela ya masing-masing bimillatil akhar dengan sebalik yang lain dengan agama yang lain, wakila alal kaulani dan menurut satu pendapat atas dua pendapat, wa nukirruhum dan kita tetapkan mereka fima pada sesuatu tarafa'u fihi yang mereka melaporkan padanya sesuatu, alama nukirru atas sesuatu yang kita tetapkan, lau aslamu jikalau mereka Islam, wa nubtilu dan kita batalkan, mala nukirru sesuatu yang tidak kita tetapkan, lau aslamu jikalau mereka Islam, fa iza ja
komanya law aslam. Wa nubtilu ma la nukiru law aslam. Ma la nukiru law aslamu. Sesuatu yang tidak kita tetapkan jikalau mereka Islam. Fa idza tarafa'u, maka apabila mereka melaporkan ilaina kepada kita fi nikahin, pada nikah, bila waliin, dengan tanpa wali, wa syuhudin, dan tanpa saksi, au fi iddatin, atau pada iddah, ya muqadiyatun, yang dianya iddah itu telah diselesaikan, inda tarafu'i, ketika dilaporkan, akarnahu, niscaya kita menetapkan akannya nikah, bi khilafi, dengan sebalik, ma idza kana, sesuatu apabila ada iddah itu, baqiyatun, masih sisa, bi khilafin, dan sebalik, nikahil mahrami, menikahi mahram, wa nubtiluhu fi zalik, maka kita batalkan akannya pada demikian. Ini fikih atau hukum, aturan bagi seorang hakim muslim. Ketika seorang hakim muslim menjalankan tugas sebagai hakim, laporan dari siapa saja, kasus siapa saja yang harus dia selesaikan. Satu, tentunya yang nggak dibuat di sini, kalau yang berkasus adalah muslim dengan muslim, pasti hakim wajib selesaikan. Bagaimana kalau yang melapor itu adalah zimmi dan muslim? Yang punya kasus adalah zimmi dan seorang muslim, maka wajib diputuskan hukum antara zimmi dan muslim tersebut, sepakat ulama. Gak mungkin kita suruh mereka mencari keputusan ke hakimnya zimmi atau ke ulama zimmi. Kalau zimmi itu Yahudi, kita suruh ke pendeta Yahudi. Kalau zimmi itu Nasrani, kita suruh kepada ulama Nasrani. Gak mungkin kita suruh mereka ke sana, karena salah satu yang bersengketa ada muslim. Bagaimana kalau kedua-duanya zimmi yang sama jenisnya, yaitu Yahudi sama Yahudi bertengkar, lapor ke pengadilan Islam. Nasrani sama Nasrani bersengketa, minta keputusan kepada pengadilan Islam. Apakah hakim Islam wajib menerimanya dan menyelesaikannya? Pendapat Azhar wajib. Dalilnya, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hukum oleh Muhammad di antara mereka dan hukum Allah. Menurut pendapat kedua tidak wajib. Karena Allah pernah berfirman, karena Allah berfirman di ayat yang lain, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau mereka datang kepada Muhammad, hukumlah di antara mereka atau berpalinglah kamu dari mereka. Ayat itu turun kepada kafir mu'ahad, maka dikiaskanlah kafir zimmi kepada kafir mu'ahad dengan jami' sama-sama di bawah perlindungan Islam. Kita tidak boleh membiarkan mereka dalam pertengkaran, karena mereka hidup di bawah perlindungan umat Islam. Pertengkaran mereka menyebabkan kerugian kepada masyarakat Islam, menyebabkan kerugian kepada tatanan negara Islam. Gak mungkin kita biarkan mereka bertengkar. Mungkin mereka akan berperang nanti antar suku, mungkin mereka akan bikin keributan sehingga mengganggu lalu lintas, pasar, kedamaian dan perjalanan umat Islam. Maka kita harus putuskan permasalahan mereka, atau solusi kedua, kita pulangkan mereka kepada penegak hukum agama mereka masing-masing. Itu kalau sama-sama agamanya, Yahudi sama Yahudi, Nasrani
sama Nasrani. Alasan pendapat kedua dijawab oleh pendapat pertama, kita boleh memutuskan hukum dan boleh menyerahkan kepada ahli agamanya. Apa kata pendapat pertama? Ayat yang kamu jadikan dalil itu sudah mansuh. Yang bilang ayat itu mansuh imamnya mufassirin, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kasus ketiga, kalau yang datang melapor itu adalah dua kafir zimmi yang beda agama. Yang bertengkar adalah Yahudi dengan Nasrani. Maka wajib kita selesaikan masalah mereka. Itu sepakat ulama. Kenapa wajib? Sama siapa kita serahkan orang ini? Kita serahkan ke ulama Yahudi, yang satunya Nasrani yang tidak terima Yahudi. Kita serahkan kepada ulama Nasrani, yang satu Yahudi tidak terima ajaran Nasrani. Lalu kenapa diserahkan pada Islam? Karena dia tinggal di negara Islam. Dan itu catatan perjanjiannya ketika dia izin tinggal, siap mengikuti aturan Islam. Itu pendapat yang kuat. Namun ada pendapat kedua, juga dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan wajib, ada yang bilang tidak. Serahkan kepada agama mereka masing-masing dengan cara hadirkan dua hakim, satu dari agama Yahudi, satu agama Nasrani. Oke, itu perbedaan pendapat dalam menyikapi. Nah, sekarang kita katakan kita sudah menyikapinya, kita sudah mengadilinya. Lalu bagaimana keputusan-keputusan kita terhadap mereka? Kita tetapkan mereka dalam masalah yang mereka laporkan sesuai dengan ketetapan kita kalau mereka Islam. Kalau mereka mabuk, apa hukumnya dalam Islam? Cambuk, dia cambuk juga. Kalau mereka berzina, hukumnya dalam Islam dirajam, dia dirajam juga. Kalau perlu saksi dalam Islam, kita minta juga saksi. Kalau perlu suf'ah juga. Pokoknya nggak usah lihat agamanya, kamu putuskan saja apa yang mesti diputuskan kalau mereka Islam. Dan kita batalkan sesuatu yang tidak ditetapkan, kita batalkan sesuatu yang kita tidak tetapkan kalau mereka Islam. Contoh, kalau dia melapor ke kita dalam masalah nikah tanpa wali, tanpa saksi, atau melapor kepada kita masalah nikah dalam iddah yang sudah habis ketika melapor, ya kita tetapkan dia sudah sah nikahnya. Sama dengan kasus kemarin, apabila seorang suami atau istri masuk Islam, apa hukum pernikahan mereka? Perlu diulang balik atau tidak? Kalau ketika dia Islam, mafsadah nikah sudah selesai, kita tetapkan sah. Ada juga di sini. Kalau ketika melapor, mafsadah nikah tidak ada lagi, maka kita tetapkan nikahnya sah. Tapi kalau ketika melapor mafsadah nikah masih ada, maka kita batalkan nikahnya. Jadi anggap dia datang melapor itu sebagaimana dia mau Islam. Posisikan datangnya dia, melapornya dia ke pengadilan seperti dia mengikrarkan Islam. Berarti pembahasan hukum ini merujuk kepada pembahasan kemarin. Kalau sekiranya satu orang masuk Islam, nikahnya dulu udah masa iddah, ketika masuk Islam iddahnya udah habis belum? Oh sudah habis, bilang sah. Masih ada, batal. Tapi kalau kasusnya mahram tentu batal, karena dia nggak akan pernah habis.
itu satu pasal aslama wa tahtahu aktsaru min arba' min az-zawjati haraim, tentang telah masuk Islam seseorang itu ditakdirkan lau lau aslam, jikalau masuk Islam seseorang dan watahtahu dan di bawahnya seseorang itu lebih dari 4 minazawjati dari istri yang merdeka. Wa aslamna ma'ahu dan dalam masuk Islam seseorang mereka istri ma'ahu bersamanya suami qabla dukhuli sebelum dukhul au ba'dahu atau setelahnya dukhul au aslamna ba'da islamihi atau telah masuk Islam mereka istri setelah masuk Islamnya suami fil iddati dalam masa iddah au kunna kitabiyatin atau adalah mereka istri itu ahli kitab lazimahu niscaya wajib akannya suami ikhtiyaru oleh memilih arba'in minhunna 4 orang dari mereka istri wa yandafi'u nikahu man zada minhunna dan tertolaklah oleh nikah orang yang lebih dari mereka istri, lebih darinya minhunna ala arba' orang lebih dari mereka istri atas 4 al-mukhtar yang dipilih. Wal aslu fi dzalik dan dalil tentang pada demikian pendapat anna ghailana aslama semuanya Sayyidina Ghailan telah masuk Islam ya Sayyidina Ghailan tahtahu dan di bawahnya Sayyidina Ghailan asyru niswatin itu ada 10 istri. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu kepadanya Sayyidina Ghailan amsik arba'an tahanlah olehmu 4 orang wa farriq sa'irahunna dan ceraikan ceraikan olehmu seluruh mereka. Sahahu dan lain mereka sa'irah di dasar ketinggalan tersisa. Wafarik sa'irahunna dan ceraikanlah olehmu selain mereka. 4. Sahahu Ibnu Hibban menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Hakim. Wasawa'un sama saja nakahahunna menikahi seseorang akan mereka istri ma'an hal keadaan bersamaan serta au murattaban atau hal keadaan berurutan. Wa idza nakaha murattaban dan apabila menikahi ia seseorang akan ke hal keadaan berurutan falahu maka boleh bagi suami imsaku akhiratin maka boleh bagi suami itu menahan yang paling akhir mereka istri. Wa idza mata ba'duhunna dan apabila meninggal sebagian mereka istri falahu maka boleh baginya suami ikhtiyaru itu memilih al-mayyitati yang meninggal dari mereka istri wa yarithu minhunna dan mewarisi ya suami dari mereka istri yang mati. Kullu dzalika bitarikil istifsali seluruh demikian itu karena meninggalkan dari merincikan fil hadis pada hadis tentang hadis. Maklum maknanya cuma di sini ada penjelasan lebih jelas. Seorang laki-laki tersebut katakanlah dalam hadis Sayyidina Ghailan ketika masuk Islam dia punya istri 10
semuanya masuk Islam. Dengan secara mutlak Nabi katakan pilih 4, ceraikan yang baik. Karena dalam hadis tersebut tidak ada rincian, hanya penyampaian secara mutlak saja, maka hukum menyimpulkan suami itu boleh memilih wanita yang terakhir dia nikahi, nomor 10, nomor 9, nomor 8, nomor 6, walaupun itu dinikahi berurut waktu kafir. Seharusnya kan yang sah itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 4 batal karena lebih pada 4. Tapi dalam hadis tidak ada rincian seperti itu. Hukum hadis umum, pilih kata Nabi tanpa menyebutkan 1, 2, 3, 4, berarti boleh milih yang mana saja. Maka kalau nikahnya secara berurut, boleh dipilih yang akhir, bahkan boleh pilih yang sudah meninggal. Yang hidup dia pilih 2, yang meninggal 2. Kenapa dia pilih yang meninggal itu? Karena yang meninggal itu ada warisan. Nah, ketika dia pilih, dia dapat harta waris. Nah, ketika dia nggak pilih yang meninggal, dia pilih yang hidup, berarti yang meninggal tidak bisa diwarisi. Nah, wa in aslama, ketika masuk Islam ia seseorang, ma'ahu, dan aslama ma'ahu, mana Pak? di dalam seseorang laki-laki mau bersamanya, berarti isinya laki-laki. Baca dulu sampai ujung, cari panelnya. wa in aslama ma'ahu qabla dukhuli aw ba'dahu fil iddati arba'un. Arba'un. Nah, jikalau masuk Islam bersamanya seseorang, bersamanya suami, qabla dukhuli, sebelum dukhulnya suami, atau ba'dahu, atau setelah dukhulnya suami, fil iddati, dalam masa iddah, arba'un, kali 4 orang, 4 saja. Ta'yinan, niscaya tertentu ia yang ta'ayyana, niscaya tertentu ia yang 4 orang. Wa in dafa'a nikahu man baqiya, dan tertahan, tertolak oleh nikah akan istri yang sisa. kok akan? Seseorang yang sisa. Falau aslama wa tahtahu ummu wa bintuha, jikalau masuk Islam ia seseorang, wa tahtahu, dan di bawahnya seseorang, itu ibu dan anak wanitanya ibu, kitabiyatani, yang kitabi, ahli kitab keduanya, atau ghairu kitabiyataini, atau selain ahli kitab keduanya, wa aslamata, dan masuk Islam mereka berdua, ibu dan anak wanitanya, fa in dakhala bihima harumata abadan, maka jika telah mendukhul ia seseorang dengan keduanya, niscaya haram keduanya selama-lamanya. Binaan ala sihhatin nikahihim wa fasadihim,
didasari atas sahnya nikah mereka dan fasadnya nikah. Aula atau atau ai wa illam yadkhul, itu maksudnya dan jika belum dukhul atau belum atau tidak ai wa illam yadkhul, jika belum dukhul ya katanya mereka ibu dan anak. Jikalau belum dukhul ia biwahidatin, dengan salah satu minhuma dari mereka istri, dari mereka berdua ibu dan anak, ta'ayyanatil bintu, niscaya tertentulah anak wanita, wa in dafa'atil ummu, dan tertahanlah ibu, binaan ala sihatin nikahihima, didasari atas sahnya nikah mereka berdua. Wa fi qaulin, dalam satu qaul, takhayyaru, diberi pilihan ia suami, bainahuma, antara mereka berdua ibu dan anak wanita, binaan, didasari ala fasadi nikahihima, atas fasadnya nikah mereka, yang nikahihim, dasari atas rusak nikah mereka, suami dan anak. Fa in ikhtaral binta, maka jika memilih ia suami akan anak wanita, harumatil ummu abadan, niscaya haramlah ibu selama-lamanya. Au ummu, jikalau memilih seseorang akan ibu, inda fa'atil bintu, niscaya tertolaklah anak wanita. Wala tahrumu mu'abbadan, dan tidaklah haram ia anak wanita mu'abbadan hal keadaan selama-lamanya, illa bidukhuli bil ummi, kecuali dengan mendukhul ia seseorang dengan ibu. Au dakhala bil binti faqat, atau telah dukhul ia seseorang dengan anak wanita saja, ta'ayyanat, bisa tertentulah ia anak wanita, wa harumatil ummu abadan, dan haramlah ibu selama-lamanya. Au dakhala bil ummi, atau telah dukhul ia seseorang dengan ibu, fakat saja harumata abadan, saya haramlah keduanya, ibu dan anak, selama-lamanya. Lianna dukhula bil ummi, karena sesungguhnya dukhul dengan ibu, yuharrimu bintaha, itu mengharamkan anak wanitanya mutlaqan, haramkan ya dukhul akan anak wanitanya ibu. Bintaha, anak wanitanya ibu, mutlaqan, secara mutlak. Wal aqdu, dan adapun akad, ala binti, atas anak wanita, yuharrimu ummaha, diharamkan, mengharamkan ia seseorang, ia akan Pak, mutadanya mau akan mengharamkan ia akannya ibunya anak, binaan, didasari ala sihatin nikahihim, atas nikahnya mereka, suami dan anak. Mereka kafir, mereka orang kafir. Mereka kafir. Wa fi qaulin, dalam satu qaul, tabaqal ummu, sisalah ibu, kekallah ibu, binaan, didasari ala fasadin nikahihim, atas rusaknya nikah mereka kafir. Wasawa'un, sama saja,
fima dzukira nakahahuma, yang telah disebutkan akan nikah. Dzukira naifahnya huwa, kembali pada ma. Dzukira disebutkan dia sesuatu, akan sesuatu. Nakahahuma, akan akan Apa? itu nakahu, nakah nikahu itu nikah mereka berdua, ma'an al-keadaan bersamaan, murattaban atau hal keadaan berurutan. Nah, masih permasalahan tentang status nikah daripada laki-laki yang memeluk Islam. Ketika seorang suami masuk Islam dan dia memiliki istri lebih pada 4, kalaulah Islam bersama laki-laki itu sebelum dukhul atau setelah dukhul tapi dalam iddah, fil iddah mutalak kepada bangdah. Jadi tasawurnya 2. Apabila masuk Islam bersama seorang suami oleh 4 istrinya saja sebelum dukhul, itu harus bersama. Karena kalau sebelum dukhul ada jeda, maka hubungan nikah putus. Karena sebelum dukhul, maka dikatakan di sini ma'ahu qabla dukhul au ba'dahu fil iddah, atau Islam 4 orang istri saja setelah dukhul dalam masa iddah. 10 istrinya hanya 4 saja Islam, maka yang terpilih jadi istri harusnya 4 itu saja, maka nikah yang lain tertolak. Titik. Bagaimana dengan seorang kafir? Ketika kafir dia punya istri, anak dan ibunya. Anaknya dan ibunya dinikahi, anak bersama ibunya. Dia masuk Islam dan dia punya istri 2 wanita yang hubungan anak ibu. Kedua-duanya kitabiah. Jadi nggak perlu dibahas Islam atau tidak Islam istrinya itu, karena dia kitabiah. Atau bukan kitabiah dan kedua-duanya Islam bersamanya. Tasawurnya 2. Dia masuk Islam dan dia punya istri, ibu dan anak yang kitabiah. Jadi Islamnya dia dengan 2 kitabiah itu hukum nikah yang sah. Atau ibu anak ini bukan kitabiah dan dia Islam, kedua-duanya serentak. Berarti kan kita nggak bisa milih mana yang jadi istri sesungguhnya, karena Islamnya serentak. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Kalau suami itu telah menggauli kedua istrinya, maka keduanya haram selama-lamanya. Kenapa haram selama-lamanya?
Karena dengan dia menggauli seorang anak, berarti ibu itu mertuanya. Kalau dia menggauli ibu itu, berarti anak itu adalah anak tirinya. Baik kita berpendapat nikah orang kafir itu sah atau batal. Nah, masalah nikah orang kafir sah atau batal sudah dibahas kemarin. Apa hukum nikah orang kafir menurut cara dan ajaran mereka? Pendapat yang kuat sah dengan dalil wa imra'atu hammalatal hatab. Kemudian wa imra'atu fir'aun. Pendapat kedua mengatakan nikah orang kafir itu batal, cuma tidak diperbarui dalam Islam demi meringankan hukum buat mereka. Nah, kalau kita ambil pendapat batal nikah orang kafir, atau kita anggap sah nikah orang kafir, kalau suami ini sudah berhubungan sama ibu dan anak ini kedua-duanya, lalu semuanya masuk Islam, maka ibu dan anak itu haram menjadi istri kepada laki-laki tersebut, karena anak itu adalah anak tirinya karena dia sudah menggauli ibunya. Ibu itu adalah mertuanya karena dia sudah menggauli anaknya. Itu haramnya muhabbat. Jadi setelah masuk Islam mereka hanya keluarga saja lagi, bukan suami istri. Nah, kejadian kedua, kalau dia tidak menggauli siapapun dari kedua-duanya, maka yang harus dia pilih adalah anak. Kenapa? Coba berikan alasan. Laki-laki masuk Islam, dua istrinya yang hubungan ibu dan anak masuk Islam juga, dan dia belum berhubungan ketika kafir, maka yang harus dipilih oleh suami ini adalah anaknya saja. Nggak boleh dia milih ibunya. Kenapa? Pikir. Ya? Akad anak mengharamkan ibu. Karena anak akad anak mengharamkan ibu. Akad ibu nggak mengharamkan anak. Akad anak mengharamkan ibu. Apakah akad ibu tidak mengharamkan anak? Ya. Jangan ragu dalam menjawab. Enggak. Sebelum dukhul. Mana ayat? وربائبكم الذي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. Haram kamu nikahi anak tirimu dari wanita yang sudah kamu gauli. Fa illam takun dakhal, fa illam takunu fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kalian belum menggaulinya anak ibu, maka tidak haram terhadap kalian anaknya. Jadi akad ibu mengharamkan, akad
anak mengharamkan ibu, apakah akad ibu mengharamkan anak? Jawabannya tidak. Kita bilang ya, tidak. Karena akad dengan ibu akan haram kalau dukhul. Nah sekarang orang ini kan dah akad keduanya, tapi dia nggak dukhul, maka akad anak mengharamkan ibu. Ini abadi. Dalilnya apa tadi? Wa ummahatu nisaikum, ibu istrimu udah haram. Yang kita akad sama anak ini ibu istri haram. Sementara dengan kita akad sama ibunya, anaknya belum haram. Kenapa? Belum dukhul. Maka ta'ayyanat al-bintu. Ini kalau kita menganggap nikah orang kafir sah. Ya, redaksi kita binaan ala sihati nikahi imam. Kalau kita ambil pendapat nikah orang kafir sah, menurut satu kaul masih boleh milih antara keduanya, didasari kepada nikahnya sah. Nah, ini kita coba lagi. Menurut satu kaul memilih antara keduanya didasari kepada nikahnya batal. Nah, kalau kita ambil pendapat nikah orang kafir batal, itu pendapat kedua, suami boleh milih. Oke, kita ambil pendapat kedua nih, boleh milih. Kalau suami memilih si anak, boleh. Sekarang kamu udah Islam kan? Dan Islam kamu tahu nggak boleh kumpulkan ibu dan anak dalam pernikahan, karena kalian belum dukhul. Kalian sabrikan pilihan tetapi maaf, kamu sabrikan pilihan, pilih anak atau maknya. Nah, ketika dia memilih anaknya, maka maknya otomatis haram abadi. Tapi kalau dia pilih di pengadilan ibu itu, dia pilih ibunya, maka anaknya tertolak, tapi haramnya nggak selama-lamanya. Dia pilih ibunya, pulang dia ke rumah dengan ibu, diikuti oleh anaknya. Dilihat lebih santun anaknya, lebih dewasa anaknya, lebih cantik pula anaknya, udah jelas. Nah, akhirnya dia ceraikan maknya, kemudian dia boleh kawin kembali dengan anaknya, karena haramnya nggak mu'abbad, karena belum dukhul. Itu kejadian kedua. Kejadian ketiga, dia sudah mendukhul anaknya saja. Sebelum Islam dia yang berdukhul anaknya saja. Maka ketika Islam dia harus pilih anak dan haram ibunya selama-lamanya. Ini nggak ada dua kaul di sini. Mau ambil pendapat nikah orang kafir sah, nikah orang kafir batal, tetap harus dia pilih anak karena sudah digauli. Kejadian keempat, ternyata yang dia gauli baru ibunya saja. Nah, kalau ibunya saja digauli, haram kedua-duanya. Kok bisa haram? Hah? Karena dukhul itulah perkara mengharamkan putrinya secara mutlak. Kalau dukhul dia sama ibunya, berarti anaknya haram secara mutlak. Sementara akad kepada anak mengharamkan ibu. Akad kepada anak mengharamkan ibu, dukhul kepada ibu mengharamkan anak. Mana mau dipilih lagi? Kedua-duanya dah haram. Ini kalau kita ambil pendapat nikah orang kafir sah. Tapi kalau dia ambil pendapat nikah orang kafir batal, berarti nikah dengan anak batal. Berarti dia boleh melanjutkan hubungan dengan ibunya. Nah, menurut satu kaul kekal ibu didasari kepada nikah orang kafir batal. Dalam kasus 4 rincian hukum yang telah disebutkan itu sama saja hukumnya. Apakah pernikahan waktu kafir kemarin ibu dan anak itu serentak dalam satu akad,
atau berurut, mau ibu duluan, mau anak duluan, tidak dipermasalahkan. Karena permasalahan itu, kajian itu berlaku ketika mengikrarkan Islam. Nah, nggak usah ditanya dulu yang kamu nikahi ibunya atau anaknya. Oh, ibunya dulu. Kalau ibunya dulu, ibunya ambil, anaknya nggak boleh. Kalau anaknya kamu nikahi dulu, anaknya kamu ambil, ibunya nggak boleh. Jadi bukan berurut itu. Berurut nggak berurut itu urusan dia tuh kafir, kita ikut campur. Hukum Islam hanya berlaku ketika dia Islam. Maka pada saat itu tidak dibedakan antara nikahnya kemarin berurutan atau serentak. Ada pertanyaan di situ? Enggak lanjutkan. Saya rasa nggak ada pertanyaan karena nggak ada kejadian. Jarang ditemu kejadian begitu. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Au aslama, atau masuk Islam dia suami, wa tahta aslama. Nah, Atau masuk Islam dia suami, wa tahtahu amatun aslamat ma'ahu, dan di bawahnya suami itu budak perempuan yang masuk Islam, dia budak perempuan bersamanya suami. Qabla dukhulin aw ba'dahu, sebelum dukhul atau sesudah dukhul. Aw aslamat ba'da islamihi, atau masuk Islam dia amah setelah Islamnya suami. Fil iddati, dalam masa iddah. Ukirran nikahu, niscaya diakui akan pernikahan. In halat lahul amatu, jika halal bagi suami oleh budak perempuan. Hina isin, ketika itu. Ay hina jitima'il islamaini, ketika berkumpul dari dua Islam. Li'annahu, karena sesungguhnya, idza halalahun nikahul amati, apabila halal bagi suami oleh nikahnya budak perempuan, ukirro ala nikahiha, niscaya diakui atas nikahnya budak perempuan. Fa illam tahilla lahul amatu, maka jika tidak halal bagi suami oleh budak perempuan, indafa'a nikahuha, niscaya tertolak nikahnya budak perempuan tersebut. Wa in takhallafat an islamihi, dan jika berbeda ia budak perempuan dari Islamnya suami, qabla dukhulin, sebelum dukhul, tanajjasatil furqatu, niscaya langsung cerai, langsung pisah. Kama fil hurrati, sebagaimana dalam pada perempuan merdeka. Au aslama, atau masuk Islam dia suami, wa tahtahu ima'un, dan di bawahnya suami itu ada budak perempuan. Wa aslamna ma'ahu, dan masuk Islam mereka bersama suami. Qabla dukhulin, sebelum dukhul. Au ba'dahu, atau setelah dukhul. Au aslamna ba'da islami, atau masuk Islam mereka ima'un, setelah Islamnya suami. Fil iddati, dalam masa iddah. Ikhtara amatan, niscaya memilih ia suami akan budak perempuan. Akan satu budak perempuan. In halat lahu inda jatima'i islamihi, jika halal ia satu budak perempuan
bagi suami ketika berkumpul Islamnya suami, wa islamihinna, dan Islam mereka imaun, li'annahu, karena sesungguhnya idza jazalahu nikahul amati, apabila boleh bagi suami oleh nikah budak perempuan, niscaya jazalahu ikhtiyarha, boleh bagi suami oleh memilih imaun, memilihnya amatan, nah, satu budak. Wa illa, dan jika tidak, ay wa illam tahilla lahul amatu, jika tidak halal bagi suami oleh satu budak perempuan ketika itu, indafa'na, niscaya tertolak mereka imahun, au aslama, atau masuk Islam ya suami, wa tahtahu hurratun, dan di bawahnya suami itu satu perempuan merdeka, wa imahun, dan budak-budak perempuan, wa aslamna ma'ahu, dan masuk Islam mereka bersama suami, qabla dukhuli aw ba'dahu, sebelum dukhul atau sesudah dukhul, aw aslamna ba'da islamihi, atau masuk Islam mereka setelah Islamnya suami, fil iddati, dalam masa iddah, ta'ayyanat ay al-hurratu, niscaya tertentulah, yaitu satu perempuan merdeka, wandafa'na ay al-imahu, dan tertolaklah, yaitu budak-budak perempuan, li'annahu, karena sesungguhnya yamtani'u nikahul amati, tercegah nikah budak perempuan, liman tahtahu hurratun, bagi orang di bawahnya, bagi suami di bawahnya suami itu ada perempuan merdeka, fayamtani'u ikhtiyaruha, maka tercegah memilihnya imaun, Amatun, nggak boleh imaun itu. amatun. Wa in asarrat, dan jika tetap ai al-hurratu, budak perempuan merdeka, fan qadat iddatuha, maka habis iddahnya, Nggak pakai niscaya di depan. maka habis iddahnya perempuan merdeka, niscaya ikhtara amatan, memilih ia suami akan satu budak perempuan. Wa in halat lahu, Nggak ada wow. in halat lahu, jika halal ia amatan bagi suami, kama lau lam takun hurratun, sebagaimana jikalau tidak adalah ia hurratun, Itu langsung itu namanya kanatang. Tidak adalah wanita merdeka. Tidak adalah ia hurratun, perempuan merdeka. Langsung saja. Hurratun itu fa'il dari takut, karena kadang-kadang dia beramal tam, artinya merupakan fa'il saja. Nah, ditabayyuni, karena terbukti annaha banat bi islamihi, sesungguhnya hurratun itu terbukti telah jadi bain.
hukumnya perempuan merdeka itu telah jadi bain dengan Islamnya suami. Nah, beberapa tasawur. Yang tasawur ini bermula daripada pembahasan syarat menikahi budak wanita. Nah, tasawur ini bisa kita pahami walaupun tidak disebutkan oleh musannaf kalau kita mengembangkan hukum perihal syarat-syarat menikahi budak wanita. Kita lanjutkan. Syarat pertama adalah tidak punya istri orang merdeka. Dua Kaful anas. Tiga ada tidak mendapatkan wanita merdeka. Yang orang nggak mau doang, tidak mendapatkan wanita merdeka. Kenapa? Nggak stop, nggak punya uang, nggak ada yang mau sama dia. Pokoknya nggak dapat gitu. Nah, sekarang kejadian begini. Banyak masalah di atas. Kalau seorang suami masuk Islam dan dia punya budak wanita sebagai istri yang Islam bersama dia, baik itu sebelum dukhul atau setelah dukhul, atau Islam setelah suami dalam masa iddah, tapi ini setelah dukhul. Kalau Islamnya bersama suami itu sama hukumnya, sebelum dukhul, setelah dukhul sama. Tapi Islamnya setelah suami hanya untuk setelah dukhul, dalam masa iddah. Maka hubungan pernikahan mereka diakui atau ditetapkan oleh syariat kalau di saat pertemuan dua Islam. Di saat pertemuan dua Islam, si suami termasuk kategori orang yang halal nikahin budak. Apa maksud di saat pertemuan dua Islam? Contohkanlah Islamnya suami bulan kemarin, kemudian Islam setelahnya, sebulan setelahnya budaknya yang istrinya yang budak. Tentu ini kasusnya apa? Qabla atau ba'da? Qabla dukhul, ba'da dukhul? Ba'da dukhul. Nah, di situ pertemuan dua Islam. Nah, ketika itu nilai suaminya nih. Suaminya ini apakah udah punya istri atau belum? Punya uang nggak menikahi wanita merdeka? Ada yang mau nih wanita merdeka? Kemudian nafsunya bagaimana? Khaful anak atau tidak? Jadi sana dinilai bukan saat dia Islam, bukan saat dia masuk Islam, bukan kondisi saat dia Islam, tapi kondisi saat dua Islam bertemu. Nah, kalau Islamnya serentak ya saat itu. Kalau Islamnya nyusul ya saat isinya nyusul. Itu kalau dia termasuk orang yang halal nikah dengan budak. Tapi kalau sekiranya Islamnya budak itu sebelum dukhul, Islamnya budak itu setelah suami sebelum dukhul, sudah sama hukumnya, cerai berarti dia langsung. Kasus kedua, seorang laki-laki masuk Islam dan dia punya beberapa istri, semuanya budak. Punya beberapa istri yang semuanya budak yang Islam bersama dengan dia sebelum dukhul atau setelah dukhul, atau Islam setelah dia. Tapi dalam masa iddah, tentu dalam kasus pada dukhul, maka suami itu boleh memilih satu budak saja. Satu budak saja. Kalau suami tersebut termasuk orang yang halal menikahi budak ketika bertemu Islam suami dan Islam mereka istri. Kenapa dipilih satu? Karena orang yang menikah dengan budak, yang boleh menikah dengan budak hanya boleh
satu. Nah, sebagaimana menikah dengan budak boleh satu, maka memilih juga boleh satu. Tapi kalau dia termasuk di saat itu bukan orang-orang yang halal nikah dengan budak, maka semuanya cerai. Kejadian ketiga, suaminya masuk Islam dan dia punya istri, satu wanita merdeka dan beberapa budak wanita, yang semua istri Islam bersama dia, baik kasus sebelum dukul atau setelah dukul, atau istri-istrinya menyusul masuk Islam dalam masa iddah. Maka yang dipilih hanya merdeka. Kenapa nggak boleh milih budak? Karena syarat nikah yang budak tidak punya istri merdeka, dan sekarang dia sudah punya, maka dia tidak boleh milih budak. Kalau istri mereka membandel, tetap tidak mau masuk Islam sampai iddahnya habis, yang Islam hanya budak-budak, istri yang budak-budak saja, maka dia boleh milih lagi dari budak-budak tersebut satu orang saja, siapa yang dia mau. Kalau dia masih termasuk orang yang halal nikah dengan budak, maka keberadaan istri mereka tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Karena terbukti istri merdeka itu sudah bain sejak dia tadi Islam, karena dia tidak menyusul masuk Islam. Itu hukum nikah, hukum keluarga dalam fikih klasik. Nah, nggak akan antum temukan dalam buku agama. Kalau mereka tulis pun mereka bilang nggak ada gunanya dibahas, karena nggak ada gunanya. Itu paling jawabannya. Tak apa dibahas. Apa dibahas? Nggak ada faktanya. Karena hadis Nabi yang al-baza la antahu fata'allaman baba minal ilmi amil tabihi wa la ta'mal bi khairul lakami antusalliya al-farq. Kamu kan belajar satu bab ilmu, diamalkan atau tidak? Bagaimana ngamalinnya? Fatwa ini budak yang ada. Kamu sudah dapat pahala lebih baik daripada 1000 rakaat sunnah. Jadi nggak ada mubazirnya. Dan hukum ini akan ada ketika listrik tidak ada lagi nanti. Keperbudakan akan ada. Nah, di saat itulah antum boleh beli budak sebanyak-banyak. Nah, dan tidak akan ada yang cukup. Ada yang cukup jual, beli lagi. Ada yang cukup jual, beli lagi. Gak usah menikah dengan wanita merdeka. Kan aman itu. Ala masjid. Mi'a alfi atau uluf. Nah, saya kan kursi roda setelah itu. Lanjut. Walau aslamat ai al-hurratu, jikalau Islam yaitu perempuan merdeka, wa ataqna summa aslamna bil iddati, dan mereka merdeka kemudian mereka Islam dalam masa iddah, fakaharoiro asliyani. Atak, bukan atakna. Utiqna, dimerdekakan mereka. Utiqna
dan dimerdekakan mereka. Summa majul juga usulnya ya. Hah? Dimajulkan juga aslamnya. Enggak, kalau aslamna ma'ruf sama dengan apa? Junna dan jannah. Karena kalau atakna mereka merdeka sendiri, nggak bisa mereka sendiri. Nah, dimerdekakan mereka dan Islam mereka dalam masa iddah, fakaharo asdiyati, maka seperti perempuan-perempuan merdeka yang asli. Fayahtaru arba'an, niscaya memilih ya suami akan 4, mimman zukirna, dari sesuatu, dari orang yang disebutkan mereka akan mereka. Wal ikhtiyaru, dan adapun ikhtiar, ai alfazuhud dalatu alaihi, yaitu lafaz-lafaznya ikhtiar yang menunjukkan alaihi atasnya ikhtiar, yaitu adalah ikhtartuki, aku memilihmu, au qadartu nikahaki, aku menetapkan akan nikahmu, au amsaktuki, atau aku menahanmu, au sabbattuki, atau aku menetapkanmu. Wa iraduhum yushiru, adapun maksud mereka itu menunjukkan bi anna jami'a zalika sharihun, dengan bahwa sesungguhnya semua demikian itu adalah kalimat sharih. Kama qala Rafi'i, sebagaimana berkata akannya pendapat oleh Imam Rafi'i. Qala, berkata ya Imam Rafi'i, lakin akan tetapi al-aqrabu ayyaj'ala, adapun yang lebih dekat adalah menjadikan dia Imam Rafi'i akan perkataan musannif, al aqrabu ayyuja'ala qauluhu, nama juga ayyuj'ala qauluhu, dijadikan akan perkataan musannif, ikhtartuki, aku memilihmu, au amsaktuki, atau aku menahanmu, min ghairi ta'arrudi lin nikahi kinayatan, dari selain menyatakan bagi nikah sebagai kinayah. itu kinayah atau maf'ul ya, maf'ul kedua yuja'ala, akan kinayah. Wasakata alaihi fir rawdati, dan diam ia Imam Nawawi atasnya pendapat dalam kitab Rawdah. Wa misluhu, adapun misalnya perkataan sabbatstuki adalah aku menetapkanmu. Titik. Kejadian di atas belum selesai. Ada tasawur yang kelima. Tasawur pertama, suami masih Islam dan dia punya istri muda satu. Tasawur kedua, suami masih Islam dan dia punya beberapa istri muda. Tasawur ketiga, suami masih Islam dan dia punya satu istri merdeka dan beberapa istri muda. Tasawur keempat di sini, jikalau suami masih Islam
Ini awalnya dibuang sebetulnya. Jikalau suaminya masuk Islam, lalu dia punya satu istri merdeka dan beberapa istri budak. Namun ketika dia masuk Islam, Islamlah istri merdekanya, lalu istri budaknya dimerdekakan oleh majikannya dan masuk Islam juga dalam masa indah. Suami masuk Islam, suami punya istri, satu wanita merdeka, 3 wanita budak. Ketika suami masuk Islam, enggak berapa lama setelahnya, istri merdekanya masuk Islam, 3 budak ini dimerdekakan oleh majikannya dan dia pun masuk Islam. Maka hukumnya adalah istri 3 yang budak itu masuk kategori istri merdeka. Maka suami harus memilih satu dari mereka yang 4. Nah, kalau 3 istri budak tidak dimerdekakan dan mereka masuk Islam semuanya, pilihan tertuju kepada istri merdeka. 3 istri budak tertolak karena wanita merdeka, orang yang punya istri merdeka tidak boleh bersuami istri budak. Tapi kalau 3 istri budaknya atau 4 istri budaknya diislamkan, dimerdekakan dalam Islam, maka dia masuk kategori merdeka. Kalau jumlahnya pas 4, nggak boleh dipilih. Tapi kalau budaknya jumlahnya 4 juga, totalnya 5, maka dia harus pilih 4. Maka tidak jadi sederajat. Memilih itu bagaimana caranya? Memilih caranya adalah mengungkapkan kalimat ikhtattuki atau aqrartu nikahaki atau amsaktuki atau sabattuki. Sabat tanpa tasdid, sabattuki. Maksud mereka musannaf itu memberitahukan 4 kalimat di atas termasuk kalimat sharih dalam ikhtiar. Ikhtartuki, aqrartuki, amsaktuki, sabattuki. Itu kalimat sharih dalam iqrar, sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i. Namun Imam Rafi'i berkomentar yang lebih dekat kepada kebenaran, dijadikan kata-kata ikhtartuki, amsaktuki tanpa mengkaitkan dengan nikah, tanpa menyinggungkan dengan nikah, itu kinayah. Tapi kalau disambungkan dengan nikah, maka dia sharih. Ikhtartuki fin nikah. Nah, amsaktuki fin nikah. Tapi kalau amsaktuki saja kinayah, kalau aqrartuki saja kinayah. Tapi maka dianjurkan ta'arrud, dikaitkan ke nikah. Ada sindiran kata nikah di dalam ucapan kalimat tersebut. Kalau nggak ada, itu masuk kategori kinayah. Imam Nawawi nggak ada komentar dalam hal ini dalam Rawdah. Sebetulnya bukan amsaktuki, aqrartuki saja, sabattuki juga. Pokoknya kata-kata yang nggak ada ujungnya nikah itu kinayah. Kalau begitu berarti yang sharih dari 4 tadi hanya 1. Aqrartu. Kita saya aqrartu tanto. Aqrartu nikah haki. Titik. Nah, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talaku ikhtiyar. Dan talak itu, kata talak itu bentuk memilih. Liwatallaqati, kepada wanita yang ditalak. Li'annahu innama yukhatibu bihi mampuhata. Karena sesungguhnya suami itu hanya saja mengatakan oleh suami bihi dengan sesuatu mampuhat, Dengannya kata talak, dengannya kata talak mampuhat kepada wanita yang
dinikahi. Faiza, maka apabila talaqa arba'an, suami mentalak kepadanya 4 istri, maka anqata'a, terputuslah nikah mereka bittalaq, dengan talak. Wa inna fa'al baqiyati bisyar'i, dan tertolaknya yang wanita yang sisa dengan ketentuan syarat. La ziharu wal ila'u, tidak zihar dan tidak pula ila. Falaisa bikhtiyari, maka tidak kepada keduanya zihar dan ila dengan memilih. Fil asahhi, menurut pendapat yang asah. Di anna zihara muharrimun, karena sesungguhnya zihar itu merupakan perkataan yang diharamkan. Muharrimun. Muharrimun Muharrimun atau muharram? Muharramun, yang diharamkan, perkataan diharamkan. Wadila'u halfu 'alal imtina'i, Karena lebih tepat zihar itu muharrimun, mengharamkan jima. Karena kalau kita zihar istri, haram jima. wala zihar lianna zihara muharrimun, karena sesungguhnya zihar itu mengharamkan zina. Wal ila'u halfun 'alal imtina'i minal wad'i, adapun ila itu merupakan sumpah atas mencegah dari berjima. Wa kullun minhuma, dan masing-masing dari keduanya, ila dan zihar, bil ajnabiyati aliyaku minhu bil mankuhati, untuk wanita ajnabi yang lebih layak darinya wanita itu Darinya masing-masing. Dengan wanita yang dinikahi. Wasani yaqulu, dan pendapat kedua mengatakan huma tasarrufani mahsusani bin nikahi kat talaqi, dari keduanya zihar dan ila tasarrufan itu kedua tindakannya yang dikhususkan dengan menikah, sama hukumnya dengan talak. Wala yasihu ta'liqu ikhtiyari wala fashin, dan tidak sah menggantungkan ikhtiyar dan tidak sah pula menggantungkan fasah. Kaqaulihi, seperti perkataan inna khaltat dar, jika inna khaltat dar, Enggak boleh. inna khaltit dar, Nah, baru boleh. inna khaltit dar, jika kamu masuk rumah, faqad akhtartu nikahaki aw fasahtu nikahaki, maka aku memilih menikahimu atau aku membatalkan, memfasahkan menikahimu. Walau allaqat talaqa faqila la yasihu, seandainya menggantungkan padanya talak, maka pendapat kedua mengatakan la yasihu, tidak sah. Lianna talaqa ikhtiyarun wa ta'liqul ikhtiyari mumtani'un, karena sesungguhnya talak itu merupakan ikhtiar, pilih, dan menggantungkan ikhtiar itu tidak boleh. Wasahihu, dan itu sahih. Adapun pendapat sahih, sihatuhu, sah ikhtiarnya. Wa husul, sahnya tolak, sahnya talak, Talaknya ikhtiar. talak yang mu'allaq, talak yang digantungkan. Wasahihun sihatuhu, merupakan pendapat yang sahih, sah talak yang digantungkan.
wa husulul ikhtiyari fi talaqi dimniyun. Adapun tercapainya pilihan dengan talak itu dimniyun secara tidak langsung, wa yu'tarafu wa yu'tafaru fit dimniyi ma la yu'tafaru fil mustaqilli, dan dimaafkan pada yang tidak langsung itu sesuatu yang tidak dimaafkan pada yang langsung. Titik. Masya Allah. Kita sudah masuk dalam pembahasan memilih. Berarti kasusnya sudah jelas. Ada satu laki-laki yang masuk Islam membawa katakanlah 10 istri masuk Islam. Maka dia harus memilih. Kalimat memilih sudah disebutkan di atas, ada 4 lafaz sharih. Satu yang disepakati yaitu aqrartu nikahaki. Sekarang kata musannaf, talak juga dianggap memilih. Nah ini yang aneh. Talak juga dianggap memilih. John, pilih 10 istri. Dia 10 istrinya mau dipilih, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan. Diceraikan 4 istri. Maka mencerai kata cerai kepada satu-satu mereka itu menganggap itulah yang dipilih jadi istri. Tapi nggak langsung ya, dimni, terkandung gitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena yang diceraikan itu kalimat cerai hanya digunakan kepada wanita yang dinikahi. Jangan kamu gunakan kalimat cerai kepada wanita yang tidak dinikahi. Jengkel dengan pramugari Transpadang, nah, tolak tuki, gak bisa. Gak senang sama ibu penjual pecel, tolak tuki. Kalimat tolak tuki hanya berguna kepada wanita mangkuhah. Ketika suami menggunakan kalimat tolak kepada 4 dari 10 istrinya Islam, berarti dia telah memilih 4 tersebut. Namun putus hubungan nikah suami itu dengan yang ditalak itu, jatuh talak 1. Tapi kan dia bisa rujuk. Dan pada yang 6-nya tertolak, yang ini putus bisa disambung, yang ini tertolak nggak bisa lagi sambung. Nah, bagaimana kalau gunakan kalimat zihar? Dari 10 istri dia zihar satu persatu. Anti alayya qadhahri ummi, anti alayya qadhahri ummi. Atau dia menggunakan kalimat ilah, wallahi la ujabi'aki sana. Demi Allah aku tidak akan menggaulimu selama 1 tahun. Apakah kalimat zihar dan ilah itu ikhtiar? Menurut pendapat asal tidak. Alasannya apa? Karena zihar itu mengharamkan hubungan. Karena ilah itu bersumpah untuk tidak berhubungan. Maka mengharamkan hubungan, bersumpah tidak berhubungan, itu cocoknya kepada orang yang bukan istri kita. Nah, lebih cocok digunakan kepada orang yang bukan istri. Maka kalau dia zihar 4 dari istri yang dia pilih, berarti 4 itu sudah gugur daripada pemilihan, tinggal 6 lagi. Nah, tinggal 6 lagi yang bisa dipilih. Yang dizihar, yang diilah itu tertolak langsung. Pendapat paling kuat. Pendapat kedua mengatakan zihar dan ilah adalah tindakan memilih. Siapa yang dizihar, siapa yang diilah, itulah istri terpilih. Alasannya logika juga. Karena kalimat zihar dan ilah hanya digunakan kepada wanita yang dinikahi. Nggak bisa kita zihar orang lain yang tidak ada hubungan nikahnya kita. Tidak bisa kita buat ilah kepada wanita yang bukan kita nikahi.
Berarti penggunaan zihar dan ilah terperuntuk kepada wanita yang dinikahi. Maka yang diilah itulah yang jadi istri terpilih. Namun dia wajib melaksanakan konsekuensi ilah. Apa konsekuensinya nanti di babnya. Bukan nggak ingat, takut nggak bisa diingat. Nah, di babnya saja. Apa konsekuensi zihar juga di babnya, tunggu bab. Nah, oke. Bagaimana kalau ikhtiar dan pasrah itu digantungkan? Nah, ikhtiar dan pasrah digantungkan. Contohnya bagaimana? Kalau kamu masuk ke rumah, maka kamulah yang saya pilih. Itu dia bilang sama salah satu dari 10 istrinya. Kalau kamu yang masuk rumah, kamu yang saya pilih. Kalau kamu yang masuk rumah, kamu yang saya pasang. Dia gantungkan ikhtiar dan pasrah kepada suatu kejadian, apakah dengan perbuatan si istri, atau perbuatan dirinya, atau dengan alam cuaca. Kalau hujan hari ini, kamu yang saya pilih. Kalau dia selamat, kamu yang saya pilih. Kalau nanti malam gak jadi acara, kamu yang saya ceraikan. Itu namanya taklid. Apakah mentaklid pemilihan dan pasrah itu sah? Jawabannya tidak. Nah, taklid itu harus langsung, pasrah juga langsung. Gak boleh dikait-kaitkan begitu. Bagaimana kalau yang ditaklid itu talak? Nah, kalau kamu masuk rumah, kamu saya ceraikan. Ucapan itu dia katakan kepada salah satu dari 10 istri yang harus dia pilih. Kalau kamu masuk rumah, kamu saya ceraikan. Apakah talak itu sah? Kalau sah talak itu, berarti pemilihannya juga sah. Karena kita ada katakan tadi, talak adalah pemilihan. Menurut satu pendapat tidak sah. Kenapa tidak sah? Talak kan boleh taklid, boleh nggak taklid talak? Boleh. Jadi lalu kenapa nggak sah di sini? Talak boleh ditaklid. Lalu kenapa nggak sah di sini? Jawaban mereka, karena talak di sini itu kan memilih. Fungsi talak di sini kan fungsinya memilih. Sementara mentaklid memilih nggak boleh. Itu logikanya. Tapi pendapat gua mengatakan sah. Sah talaknya dan sah talak itu sebagai memilih. Alasannya apa? Karena memilih lewat jalur talak itu adalah pilihan tidak langsung, pilihan dimni. Maka ada kaidah usul mengatakan yuktafaru fid dimni ma la yuktafaru fil mustaqil, yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida, yuktafaru fit tawabih ma la yuktafaru fil matbu. Yuktafaru fil wasail ma la yuktafaru fil maqasid. Kaidah itu harus diulang-ulang, dihafal, di 2,5 jam kan. Nah, yuktafaru fil wasail ma la yuktafaru fil maqasid. Kalau terjadi di tujuan nggak boleh, tapi kalau di pengantar boleh. Yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru tidak. Kalau lanjutin dimaafin, kalau mulai nggak boleh. Seperti rujuk dalam ihram, nikah nggak boleh. Nikah memulai, rujuk lanjutin. Yuktafaru fid dimni ma la yuktafaru fil mustaqim. Dimaafin kalau sesuatu yang terkandung
tidak dimaafin kalau dia berdiri sendiri. Contoh, makan ulat, buah. Nah, makan ulat secara tersendiri nggak boleh, haram. Tapi ulat yang terkandung dalam buah makan saja, nggak usah keluarin ulatnya. Makan darah haram. Darah yang terkandung dalam daging makan saja. Karena yuktafaru fid dimni ma la yuktafaru fil mustaqim. Yuktafaru fil muqtadi ma la yuktaru fil kamil. Nah, yuktafaru fil ummah ma la yuktafaru fil anbiya. Pada umat dimaafin Nabi. Yuktafaru fil abrar ma la yuktafaru fil muqarrabin. Sehingga hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Kembang sendiri akidahnya, enggak ada masalah. Yuktafaru fil bungkus ma la yuktafaru fil isi. Bungkusnya kena air nggak ada masalah, yang penting isinya jangan. Nah, bungkusnya rusak nggak ada masalah, yang penting isinya jangan. Dimaafin dibungkus, dimaafin isi. Nah begitu. Banyak kaidah yang terciptakan itu bisa 1000 ya. Nah, ya silakan. Kan tadi bilang talak tu berarti memilih. Ya. Kalau ditalaknya talak 3 kan. Kalau talaknya talak 3 berarti dari pilih 1. Berarti tidak lagi boleh pilih. Empatnya talak 3. Berarti dia sudah habis pilihannya. Berarti nggak boleh dia milih yang antara Nggak 6. boleh, karena talak itu udah memilih. Nah, maka kalau dia mau nikah sama yang 4 ini harus pakai muhalil. Kalau nikah sama yang 6 ini langsung saja. Itu sebetulnya metode yang diberikan oleh syariat supaya suami ini tidak bisa dinilai oleh 10 istrinya. Coba kamu pilih 4 dari istri kamu yang 10 itu, pening suaminya. Itu jasa yang tuanya banyak. Tersinggung pula dia. Masa saya pilih yang tua masih ada gadis. Gak ada masalah, laki-laki antum punya akal yang banyak. Nah, kamu aksen di depan isi-isi tuamu, kamu carikan gadis-gadis itu. Kamu salah, senang untuk tua nih. Pura-pura nggak tahu aja, lapor ke pengadilan. Kata pengadilan, yang kamu ceraikan itu yang kamu pilih. Astagfirullah, maaf Pak ya, sengaja saya itu. Jadi kan nggak terekam itu kesalahan dia. Ya kan? Tapi jangan kasih tahu hukumnya sama ibu. Nah, kalau tahu hukumnya, tahu saya trik kamu itu. Nah, atau kalau dia tahu triknya, ditalak 3 yang tahu triknya itu. Ini ditalak 3, berarti saya sudah milih kamu. Ini enggak saya talak 3, berarti dia tidak terpilih. Cuman saya dihadapin, kalau nikah sama kamu, sekarang kita mau nikah baru saja lagi. 4 yang saya pilih saya talak 3. 6 yang tidak saya pilih berarti terpisah. Berarti kalian pada posisi yang sama, sama-sama akan dinikahi lagi. Nah, saya tunggu ya, kamu juga suami punya suami baru. Kelamaan nunggu saya nikahin dulu ya. Itu kan trik juga. Ya? Talak yang tua-tua itu talak 3. Kan dia tahu kan talak memilih kan? Nah, langsung talak 3. Kamu bisa pilih talak 3. Tapi saya akan nikahi kamu kalau kamu udah bersuami lagi. Udah lama nunggu, udah belum? Sabar dulu ya. Bisa pakai dulu sini saja. Karena ini nggak pakai syarat. Itu juga salah satu trik bagaimana suami bebas daripada tuduhan tidak adil. Lanjut, 5 menit lagi.
Dah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Walau hasal ikhtiyaru fi khamsin, seandainya membatasi oleh ikhtiyar pada yang kelima, indafa'a man zada, maka tertolak seseorang yang lebih. Dijawazi haza hasri, karena bolehnya pembatasan ini. Idh yakhifu bihil ibhamu, karena berkurangnya dengannya pembatasan itu oleh ketidakjelasan. Wa alaihi ta'yinu, dan dianya wajib untuk menentukan di arba'in minal khamsi, karena yang 4 dari yang 5. Wa nafaqatuhunna, dan menafkahi mereka ai khamsin, yang kelimanya, hatta yukhtaru, hingga dia memilih arba'an minhuma, keempat dari mereka yang 5. Li'annahunna mahbusatun bisababin nikahi, karena sesungguhnya mereka 5 itu mereka terkekang dengan sebab menikah. Titik. Jadi kalau hasara ikhtiyaru, hasara itu muta'addi, panggilnya huwa. Kalau dia membatasi pilihan pada 5 orang, ketika dia disuruh memilih 10 istri, maka pada saat itu karena bimbang dalam memutuskan, maka suami memberikan kata kunci. Nah, kata kunci yang menunjukkan pilihan terbatas pada 5. Misal, saya pilih 5 terakhir. Nah, saya pilih yang orang Jawa, istrinya 10 Sunda, 10 Jawa. Dia katakan, saya pilih yang Sunda, saya pilih yang Jawa, saya pilih 5 terakhir, saya pilih yang bapaknya masih hidup, saya pilih yang belum punya anak, saya pilih yang sudah punya anak. Dengan kata-kata itu totalnya jadi 5. Nah, kalau totalnya jadi 4, khalas. Kalau totalnya jadi 5, bagaimana caranya? Maka tertolaklah yang lebih dari 5. Berarti yang tidak masuk kategori itu keluar dia. Karena boleh metode pembatasan ini. Itu apa? Yakhifu bihi ibham, karena ringan, sudah berkurang dengan yang pembatasan oleh ketidakjelasan. Dan dia katakan, saya pilih yang punya anak. Berarti yang nggak punya anak kan sudah keluar dari pemilihan. Nah, namun suami itu masih punya kewajiban kedua, memilih 4 orang dari 5 yang sudah masuk babak penyisihan. Nah, atau semifinal. Dan selama dia belum memutuskan pilihan, ke-5 itu wajib dikasih makan setiap hari. Walaupun ke-5 bukan istrinya, karena istri kan cuma semalam 4. Kenapa wajib dia ke-5? Karena 5 itu tertahan gara-gara kasus nikah, wajib dinafkahi. Nah, selanjutnya kalau dia nggak bisa juga memilih, dari istikharah dia, nggak musyawarah dia, mana mau saya pilih? Kalau saya pilih 5 dari 10 santai aja saya, tapi yang 5 ini harus dilimit. Nah, yang satu cantik, yang satu manis, yang satu baik, yang satu kaya, yang satu penyayang. Pilih mana? Hah? Tinggalkan yang manis, nanti tawar jadinya. Penyayang perlu juga,
manis boleh juga. Apalagi pokoknya kelima-limanya itu susahlah dia. Akhirnya dia nggak pilih-pilih. Apa kewajiban pemerintah Islam atas tindakan tersebut? Insyaallah besok. Subhanallah bihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.